Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian bahasa Arab ini kita mulai, sejenak mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Di antaranya mengerjakan atau menunaikan salat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa azanillah wa iyyakum. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, Al-Arabiyyah Baina Yadaik atau kitab AB. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan tadribat ya, dan walhamdulillah al-yaum hari ini kita akan memasuki as-safha as-sabi'a wa tis'in ya. Hari ini kita akan masuk ke halaman 97 ya, 97. Kita akan masuk ke al-kalam. Ya, kita akan masuk ke al-kalam ya. Taib, al-kalam ini masuk pada ad-darsu ar-rabi' wa thalathin ya, masuk pada pelajaran ad-darsu ar-rabi' wa thalathin pada halaman 34 ya, al-kalam. Taib, mana al-kalam ya? Al-kalam adalah apa? Perkataan ya. Al-kalam adalah perkataan, dan ini sudah sering kita ulang-ulangi pada pertemuan yang telah lalu. Taib, nadkhul ila at-tadrib al-awwal. Ya, nadkhul ila at-tadrib al-awwal. Sekarang kita masuk ke at-tadrib al-awwal ya, latihan yang pertama. Tabadalil hiwara ma'a zamilika ya, tabadalil hiwara wa ma'a zamilika. Tabadal, saling bergantian, al-hiwara ya, saling bergantian. Maksudnya di sini saling bergantian bercakap-cakap ya, ma'azamilika, bersama temanmu, kama fil misali, sebagaimana contoh ya. Taib, unzuru ila al-misal ya. Janibal misal, itu di samping misal itu ada surah, hunaka surah ya, hunaka surah, ada gambar. Kemudian tahta surah, di bawah gambar itu hunaka kalimat, di sana ada beberapa kata.
Ya, di antaranya al-Jumu'ah, kemudian al-Masjidil Kabir. Ya, al-Jumu'ah, al-Masjidil Kabir. Al-Jumu'ah dan al-Masjidil Kabir ini nanti akan kita jadikan ala sabilil misal, seperti contoh. Ya, jadi dua kata kata al-Jumu'ah dan al-Masjidil Kabir ini yang akan diganti nanti. Ya, ini yang akan diganti nanti, dan ada kita masukkan ke dalam Kita masukkan ke dalam al-misal. Taib, nakra al-misal. Al-misal. Aina tusallil jumu'ah? Ya, aina tusallil jumu'ah. Nah, berarti kata al-jumu'ah. Al-jumu'ah di sini diambil dari tahtas surah. Na'khudz min tahtas surah, ya. Jadi kita ambil dari kata di bawah gambar tersebut, ya. Aina tusallil jumu'ah. Ma mana aina tusallil jumu'ah? Ya, aina di mana, tusalli engkau salat, al-jumu'ah Jumat. Ya, jadi di mana engkau salat Jumat. Baik, jawabannya usalli fil masjidil kabir. Nah, ini al-masjidil kabir, ya. Kata al-masjidil kabir juga diambil di gambar. Ya, sesuai dengan yang digambar. Ya, jadi aina tusalli al-jumu'ah. Al-jumu'ah diambil dari gambar. Kemudian al-masjidil kabir, jawabannya usalli fil masjidil kabir. Al-masjidil kabir juga diambil dari gambar. Ya, nah ini nanti yang akan kita ganti sesuai dengan contoh yang ada di gambar yang sudah disediakan. Itu nanti di bawah ada 6 gambar. Ya, ada 6 gambar. Nah, itu yang mau dijadikan contoh, ya. Dan ini berdua. Taib, wa aina tusalli anta? Ya. Kemudian di mana engkau aina tusalli anta, di mana engkau salat? Ya. Kemudian jawabannya usalli fil masjidil kabiri aidan. Ya, usalli fil masjidil kabiri aidan. Saya juga salat di masjid besar atau masjid agung. Nah, berarti yang diganti di sini cuma kata al-jumu'ah dan al-masjidil kabir saja. Ya. Baik, kita lihat surah al-ula. Ya, kita lihat surah al-ula. Baik, ana as'al, saya yang bertanya, ya. Baik. Al-fajra masjidi umara. Ya, al-fajra masjidi umara. Ya, aina tusallil jumu'at? Aina tusallil fajra? Ya, kan tadi al-jumu'at, al-jumu'ah. Nah, sekarang diganti jadi al-fajr. Aina tusallil fajra? Ya, di mana engkau salat subuh? Ya, usallil fajra fi masjidi umara. Ya, usallil fajra fi masjidi umara. Saya salat subuh di Masjid Umar. Kalau tadi di Masjid Agung, sekarang di Masjid Umar. Kemudian wa aina tusalli anta? Ya, jawabannya sama. Usalli fi masjidi Umar aidan. Ya, jadi cuma itu yang diganti. Al-fajra dan Masjid Umar, ya. Usalli al-fajra fi masjidi Umar. Taib. Ini yang pertama. Taib. Al-an na'khudz as-surah ats-tsaniyah. Ya, kita ke gambar yang kedua. Ya. Di gambar yang kedua, fi surah tsaniyah, hunaka kalima az-zuhra dan masjidi Bilalin. Ya, az-zuhra dan masjidi Bilalin. Ya, taib. Sekarang kita jadikan contoh. Aina tusalli zuhra? Ya, aina tusalli zuhra? Jawabannya usalli fi masjidi Bilalin. Ya, usalli fi masjidi Bilalin. Taib. Wa aina tusalli anta? Ya, dan di mana engkau salat? Ya, wa aina tusalli anta maksudnya di sini salat zuhur, ya. Usalli zuhra fi masjidi Bilalin aidan. Ya, saya salat zuhur juga di Masjid Bilal, ya. Taib, sekarang nantakil ila as-surah ats-tsalitsah. Al-asra masjidi Utsmana. Al-asra masjidi Utsmana. Aina tusalli al-asra? Ya, usalli al-asra di mana? Fi masjidi Utsmana. Ya, wa aina tusalli anta? Usalli al-asra fi masjidi Utsmana aidan. Taib. Sekarang yang keempat, al-maghrib masjidi Aliyin. Ya, al-maghrib masjidi Aliyin. Aina tusalli al-maghriba?
Jawabannya usallil maghriba fi masjidi aliyin. Wa aina tusalli anta? Usallil maghriba fi masjidi aliyin aidan. Baik, sekarang as-surah al-khamisah. Ya, al-isya'a masjidi Ammar. Ya, aina tusallil isya'a? Jawabannya usallil isya'a fi masjidi Ammarin. Wa aina tusalli anta? Jawabannya usallil isya'a, usalli enggak pakai isya lagi ya. Usalli fi masjidi Ammarin aidan. Baik, sekarang as-surah al-akhirah. Ya, al-jumu'ah masjidi Tarikin. Aina tusallil jumu'ah? Jawabannya usallil jumu'ata fi masjidi Tarikin. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidi Tarikin aidan. Ya, jadi ini at-tadrib al-awwal dari al-kalam ini ya. Jadi yang diganti adalah sholatnya, kemudian masjidnya. Ya, jadi ini yang diganti, yang lain tidak diganti. Tapi kemudian perhatikan dalam tadrib ini, at-tadrib al-awwal ini untuk mudhafun ilaih, ya. Ini di sini ada dua bentuk. Ya, untuk mudhafun ilaih di sini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ya, mudhafun ilaih ini. Mudhafun ilaihinya itu dengan apa? Dengan ismun munsharif. Ya, dengan isim yang bertanwin. Kemudian bentuk yang kedua, mudhafun ilaihinya di sini adalah ismun ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin atau mamnu' minas saraf. Makanya antum lihat di sini bahwa berbeda. Contoh misalnya, ya, usalli fi masjidi Umarah. Ya. Usalli fi masjidi Umarah. Nah, masjidi Umarah di sini, masjidi adalah mudhaf, Umarah adalah mudhafun ilaih. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kedudukan daripada mudhafun ilaih itu majrur. Ya. Kedudukan mudhafun ilaih itu adalah apa? Adalah majrur. Dan kita sudah tahu bahwa tanda utama daripada jar itu adalah dengan apa? Dengan kasrah. Ya, tapi kenapa di sini tidak kasrah? Kenapa di sini usalli al-fajra fi masjidi Umarah? Kenapa bukan fi masjidi Umarin? Ya. Jawabannya, sebabnya adalah apa? Karena Umarah adalah ismun ghairu munsharif, isim yang tidak boleh bertanwin, isim yang tidak bertanwin. Nah, isim yang tidak bertanwin itu ketika dia dijar, maka alamat jarnya bukan memakai alamat utama. Ya, alamat utama jar itu apa tadi? Kasrah. Ya, akan tetapi karena dia adalah ismun ghairu munsharif, ya, maka dijarnya dengan fathah. Ya, niyabatan anil kasri. Ya, niyabatan anil kasri. Jadi pengganti daripada kasrah. Ya, perhatikan di sini ya. Kipasnya boleh. Oke, perhatikan di sini. Ya. Usolli, ya, usolli ini apa namanya? Fi'lun wa fa'il. Ya. Atau apa waktu itu kita pelajari kalau bahasa Indonesia? Fi'il dan fa'il apa? SP. Ya. Kemudian al-fajra. Baik, al-fajra apa? Apa di sini al-fajra? Coba perhatikan. Al-fajra, ya, di sini ismun mansub. Ya, ismun mansub di sini ya. Berarti apa? Mansubnya di sini karena kenapa? Karena dia apa? Maf'ulun bihi. Ya. Maf'ulun bihi, atau dia objek ya.
Ya, maf'ulun bihi dia objek. Kemudian fi di sini apa? Harfu jarrin. Ya. Baik, masjid di sini apa? Ismun. Naam. Ismun majrurun. Ya, ismun majrurun wa huwa mudhafun. Ya, dia mudhaf. Baik, nanti di sini ini yang akan kita bahas. Ya. Nah, kemudian Umara, ya, ini kita ke bawain aja ya. Ya, Umara ini adalah mudhafun ilaih. Ya, ismun majrur mudhafun ilaih. Baik, perhatikan di sini ya. Mudhaf ya, mudhaf ini tergantung yang masuk amil atau awamil yang masuk sebelumnya ya. Jadi ini kedudukannya ini nggak bisa dipastikan ya, hukumnya nggak bisa dipastikan, tergantung yang masuk. Kalau di sini dia ismun majrur ya, dia mudhaf di sini ini namanya ism majrur ya. Kenapa dia bisa majrur? Karena dia kemasukan harfu jarrin, huruf jar. Sementara huruf jar itu kalau masuk pada isim, maka isim yang dimasuki isim setelahnya itu dijar. Ya. Nah, perhatikan Umara ya, ini pasti hukumnya adalah ismun majrur. Ini pasti. Umara di sini ini hukumnya mudhafun ilaih. Ya, kenapa mudhafun ilaih? Karena ini mudhaf, ini disandarkan ya, isim ini, masjid ini disandarkan ke Umar. Ya. Jadi masjid ini disandarkan ke Umar, dinisbatkan ke Umar. Jadi masjidnya Umar. Nah, karena ini mudhafun ilaih, maka dia pasti majrur. Nah, pernah kita pelajari bahwa alamat utama daripada mudhafun ilaih, alamat utama daripada ismun majrur itu adalah dengan apa? Dengan kasrah. Ini alamat utamanya. Ya, apakah dengan kasrah? Ya. Kalau dia memakai alif lam, kalau dia tidak memakai alif lam berarti kasratain. Ya, seperti itu. Ya, ini alamat utamanya. Akan tetapi, ya, bisa alamat jar ini bisa bukan dengan kasrah. Ya. Kapan itu diantaranya? Ketika mudhafun ilaih itu adalah apa? Ismun ghairu munsharif. Ya, ismun ghairu munsharif. Ismun ghairu munsharif. Ya. Nah, kalau dia isim ghairu munsharif atau isim mamnu' minas sarf atau isim yang tidak bertanwin, ya, Umar ini salah satu isim yang tidak bertanwin. Maka yang terjadi alamat jarnya bukan lagi dengan kasrah, akan tetapi alamat jarnya itu dengan apa? Dengan fathah, ya. Wa alamatu jarrihi bisa al-fathah. Wa alamatu jarrihi bisa al-fathatu langsung, atau bisa kalau kita pakaikan alif lam, wa alamatu jarrihi al-fathatu. Tapi kalau misalnya kita tidak pakaikan alif lam, maka kita katakan wa alamatu jarrihi fathatun. Ya.
fathatun fathatun zahiratun. Fathatun zahirah fi akhirih. Ya. Jadi bisa kita katakan wa alamatu jarhi al-fathah, ya, atau bisa juga kita katakan wa alamatu jarhi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi kalau mau pendek seperti ini pakaikan alif lam, wa alamatu jarhi al-fathatu. Ya, tapi kalau tidak mau pakaikan alif lam, maka katakan wa alamatu jarhi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian di akhirnya kita tambahkan, ya, wa alamatu jarhi al-fathatu niyabatan anil kasrah. Ya, niyabatan anil kasrah, ya, karena dia apa? Ismun ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Ya. Taib. Perhatikan dengan yang lain misalnya, ya. Contoh, ya, usolli adz-dzuhra fi masjidi Bilalin. Ya, ini kita hapus, ya. Nanti antum bisa putar ulang lagi. Baik, usolli adz-dzuhra. Sini, baik, Bilal, usolli adz-dzuhra. Usolli ya, taib, ya, bedakan, ya, di sini yang tadi, di sini usolli adz-dzuhra fi masjidi Bilalin, ya. Kalau yang tadi fi masjidi Umarah. Coba perhatikan, ya, perbedaannya di sini. Perhatikan perbedaannya, ya. Yang tadi yang sudah kita bahas, ya, usolli al-fajra, ini nggak usah diperhatikan. Usolli al-fajra fi masjidi Umarah, ya. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, ya. Fi masjidi Bilalin, ini mudhaf, ini juga mudhafun ilaih, ya. Jadi kedudukan sama. Fi masjidi di sini kedudukannya sama, ya. Ini ismun majrur, ini juga ismun majrur. Ya, isim yang dijar dengan fi, ini juga isim yang dijar dengan fi. Kedudukannya sama, dia mudhaf, ini juga mudhaf. Ya. Taib, Bilalin ini mudhafun ilaih. Ya, ini mudhafun ilaih. Ini, ya, mudhafun ya. Ini juga apa? Mudhafun ilaih. Ya, jadi ini mudhafun ilaih, ini mudhafun ilaih. Perhatikan perbedaannya, ya. Kenapa di sini Bilalin, kenapa di sini Umarah? Ya, tadi kita sudah bahas, ya, bahwa, ya, semua yang namanya mudhafun ilaih itu pasti majrur, pasti majrur. Ya, alamat utama daripada jar itu adalah dengan apa? Dengan kasrah. Ini dia. Ya, ini alamat utamanya. Ya, alamat utama jar itu, majrur itu dengan dikasrah. Ini dia. Akan tetapi kita bahas tadi bahwa boleh jadi alamat jar itu bukan dengan kasrah. Boleh jadi alamatnya dengan apa? Dengan fathah. Ini dia. Ya. Kapan dia tidak dijar sebagai kapan dia alamat jarnya itu bukan dengan kasrah, bukan kasrah seperti ini? Salah satunya adalah ketika dia adalah ismun ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Kalau ini kan bertanwin, asalnya Bilalun, ya, asalnya Bilalun.
Ini asalnya bertanwin kan? Bilalun bertanwin. Ya. Nah, Umaru itu tidak bertanwin. Ya. Ini asalnya bertanwin, ya. Bilalun bertanwin. Ini Umaru asalnya dia tidak bertanwin. Jadi tidak seperti ini. Nah, makanya ini namanya ismun munsharif, isim yang bertanwin. Ini namanya ismun ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin, atau ismun mamnu'un minas saraf, tidak boleh bertanwin. Nah, karena ini bertanwin normal, ya, maka ketika dia majrur, alamat jarnya itu pakai alamat jar yang utama, yaitu kasrah. Nah, Umaru karena dia ismun ghairu munsharif, tidak bertanwin, maka alamat jarnya bukan dengan kasrah, bukan dengan alamat utama, tapi dengan apa? Dengan fathah. Karena dia apa? Ismun ghairu munsharif. Itu perbedaannya. Ya, maka perhatikan contoh yang lain, misalnya fi masjidi Utsmana. Ya, fi masjidi Utsmana. Ya, ini sama. Ya, jadi ini harfu jarrin, ini ismun majrurun bi fi, wa huwa masjidi wa huwa mudhaf. Utsmana ismun majrur wa huwa mudhafun ilaih. Wa alamatu jarrihi, alamat jarnya apa? Al-fathah. Ini. Atau wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi fathah, alamat fathah di sini niyabah, sebagai pengganti dari apa? Niyabatan anil kasri, ya, anil kasrah, ya, pengganti daripada kasrah, ya, karena dia apa? Ismun ghairu munsharif, ya. Jadi semua isim yang tidak bertanwin itu, kalau misalnya dia menjadi majrur, menjadi isim majrur, maka alamat jarnya tidak mempergunakan alamat jar yang utama, yaitu kasrah, akan tetapi apa? Dengan apa? Dengan fathah, ya. Jadi insyaallah ini bisa difahami. Ini perbedaannya. Maka saya ulangi lagi di sini, ya. Contohnya misalnya masjidi Umarah, bukan masjidi Umarin, ya. Kemudian masjidi Utsmana, bukan masjidi Utsmanin, ya, dan seterusnya. Ya, adapun yang lain, ya, masjidi Bilalin, masjidi Aliin, masjidi Ammarin, masjidi Tariqin, karena isim-isim yang barusan kita sebutkan itu adalah isim yang bertanwin. Ya, isim yang bertanwin, maka alamat jarnya dengan alamat jar yang utama, yaitu kasrah. Ya, seperti itu. Jadi di situ perbedaannya, ya. Kalau kita sudah pahami ini, maka insyaallah itu nanti akan menjadi mudah. Ya. Taib, al-an nastamir ila at-tadrib ats-tsani. Ya, sekarang kita teruskan ke tadrib yang kedua. Ya, tadrib yang kedua. Ajib anil as'ilati musta'inan bis-suwar. Ya. At-tadrib ats-tsani, latihan yang kedua. Ajib anil as'ilati, jawablah. Anil as'ilati, al-as'ilah jamak dari apa? Soal. Ya, bentuk jamak atau bentuk plural dari kata soal. Soal, pertanyaan, al-as'ilah berarti pertanyaan-pertanyaan. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan, maksudnya berikut ini atau di bawah ini. Musta'inan, ya, musta'inan. Apa makna musta'inan? Ya, dalam Al-Quran kan ada, ya, dalam surah Al-Baqarah itu 2 kali disebut, ya, dalam surah Al-Baqarah dua kali disebut, ya, tapi dalam bentuk fa'il, dalam bentuk fi'ilnya, ya, dalam bentuk fi'ilnya. Kalau ini kan dalam bentuk fa'il, ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah disebutkan dalam bentuk fi'il, disebutkan dalam bentuk kata kerja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Ya. Di awal surah Al-Baqarah, "Wasta'inu." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu," dan meminta pertolonganlah kalian. Ya. Bis-sabri was-salah. Ya, dengan apa? Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sabar dan salat. Artinya kita meminta pertolongan kepada, hakikatnya kita meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasilahnya dengan apa? Ya, wasilahnya dengan apa? Dengan sabar dan salat. Ya. Jadi kita tidak meminta tolong kepada salat dan sabar, enggak.
kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil wasilah. Ya, dengan mengambil wasilah apa? Dengan mengambil wasilah salat dan sabar. Ya. Makanya semakin berat ujian kita, semakin kencang ujian kita, semakin kencang badai yang menimpa, apalagi seperti di musim-musim pandemi seperti ini, maka lebih kencengin lagi salat dan sabar. Itu kuncinya. Ya, semakin berat ujian, kencengin salat, kencengin sabar. Itu ujian, itu petunjuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wasta'inu, ya. Meminta pertolonganlah kalian bis sholati, dengan wasilah bis sabri wassalah, dengan wasilah sabar dan salat. Ya. Nah, di sini Allah katakan wasta'inu, meminta pertolonganlah kalian bis sabri wassalah, dengan melalui perantaraan salat dan sabar dan salat. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya ya, sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk saja. Ya, kemudian di yang kedua, ya. Yang kedua kalau tidak salah di ayat 153 ya, kalau tidak salah dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah, afwan, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kalian melalui perantara salat dan sabar, innallaha ma'as sabirin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Nah, di sini fiil, ya. Jadi bukan kata kerja tapi musta'inan. Ya. Musta'inan, tapi asalnya dari kata itu ista'ana yasta'inu. Ista'ana yasta'inu artinya mengambil atau meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan, ya, melalui hal tersebut, ya. Jadi di sini musta'ina. Nah, maknanya di sini ajib anil as'ila, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini musta'inan, dengan mengambil bantuan bisuar, dari gambar, ya. Jadi musta'inan bisuar artinya mengambil bantuan gambar, ya. Jadi kita jawab pertanyaan, ya, dengan apa? Bantuannya dengan gambar. Jadi dengan melihat gambar, maka kita akan bisa jawab pertanyaan ini. Ini namanya musta'inan bisuar. Jadi mengambil bantuan melalui melalui gambar, ya. Jadi ada pertanyaan seperti contohnya nanti di sini, madza yaf'alu Ahmadu. Ini kan pertanyaan, madza yaf'alu Ahmad, apa yang dikerjakan oleh Ahmad? Maka lihat gambarnya, musta'inan bisuar. Kita mengambil bantuan menjawab pertanyaan dengan dengan melihat gambar. Ya, baik, kita lihat. Ya, saya ulangi lagi, at-tadrib ats-tsani. Tadrib yang pertama. Ajib anil as'ilati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini musta'inan bisuar, dengan mengambil bantuan gambar-gambar. As-suwar itu jamak dari as-surah, ya. As-surah artinya gambar, as-suwar artinya gambar-gambar atau foto-foto. Ya, baik. Al-awwal yang pertama, madza yaf'alu Ahmad? Apa yang sedang dilakukan oleh Ahmad? Ya, jawabannya apa? Lihat gambarnya. Apa yang dilakukan oleh Ahmad? Ahmad sedang membaca Al-Quran. Maka kita katakan Ahmadu yaqra'ul Qur'ana. Atau bisa juga yaqra'ul Qur'ana. Bisa langsung seperti itu, ya. Baik, yang pertama. Yang kedua, madza taf'alul bintu? Ya, madza taf'alul bintu? Apa yang sedang dilakukan oleh anak perempuan tersebut? Ya. Perhatikan gambarnya, ya. Maka cara menjawabnya dengan melihat gambar. Apa yang dilakukan anak perempuan tersebut? Dia sedang apa? Dia sedang menyapu. Maka kita jawab, ya, hiya taknusu al-ghurfata. Ya, hiya taknusu al-ghurfata. Atau bisa nggak pakai hiya lagi, taknusul ghurfata. Dia sedang menyapu menyapu ruangan, ya. Baik. As-surah tsalitsah, yang ketiga, madza yaf'alur rajulu? Ya, apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Maka lihat gambar. Apa yang dilakukan? Dia sedang apa? Dia sedang sholat, ya. Jadi kita jawab yusalli fil masjidi, ya, atau yusalli fil musalla, ya, atau bisa juga huwa yusalli fil musalla, atau huwa yusalli fil masjidi. Baik. Kemudian gambar yang keempat, madza taf'alu Fatimatu? Apa yang sedang dilakukan oleh Fatimah? Ya, jawabannya lihat di gambar, hiya tusyahidut tilfaza, ya, atau tusyahidut tilfaza, atau Fatimatu tusyahidu at-tilfaza. Fatimah sedang menonton televisi, ya. Baik, as-surah al-khamisah, gambar yang kelima.
Madza taf'alu Khadijatu? Apa yang sedang dilakukan oleh Khadijah? Ya, lihat gambar. Apa yang sedang dilakukan Khadijah? Ya, mencuci pakaian. Maka kita katakan ya, hiya taghsilu al-malabisa. Ya, atau taghsilul malabisa, atau Khadijatu taghsilul malabisata. Ya, taghsilu al-malabisa. Ya, jadi Khadijah sedang mencuci pakaian. Taib, al-akhir. Madza yaf'alu Muhammad? Ya, madza yaf'alu Muhammad? Apa yang sedang dilakukan oleh Muhammad? Ya. Apa gambar apa di sini? Orang lagi apa? Nah, mencuci piring. Jadi Muhammad di sini sedang mencuci piring, ya. Maka kita katakan huwa yaghsilu al-atbaqa, ya, atau yaghsilu al-atbaqa, atau Muhammadun yaghsilu al-atbaqa. Ya, seperti itu jawabannya. Jadi perhatikan ya, kalau ada kata musta'inan bisuar, ya, atau musta'inan bisura, ya, maka itu artinya kita disuruh menjawab pertanyaan melalui apa, perantara apa, dengan mengambil bantuan apa, mengambil bantuan gambar, ya. Taib, intahaina minat tadrib as-sani, al-an nantakil ila tadrib as-salis, ya. Hati jumalan kama fil misal, ya. At-tadrib as-salis, ya. Tadrib yang ketiga ini bukan tabadul, ya, bukan saling bergantian menjawab, ya, dua orang yang saling bergantian, ya, tapi di sini permintaannya adalah tadrib as-salis, ya. Hati jumalan, hati mana hati? Apa artinya hati? Datangkan, ya. Jumalan, ya, jumalan jamak dari jumlah. Apa artinya jumlah? Kalimat, ya. Jadi hati jumalan, datangkan kalimat-kalimat kama fil misal, sebagaimana contoh. Baik, unzuru ila al-misal. Coba perhatikan contohnya. Ini dicontoh, ya. Ini gambar jam, ya. Ya, ada gambar jam. Ya, kemudian di sini ada 5 gambar jam. Kemudian dicontoh di surah contoh, di gambar, di contoh gambar itu menunjukkan ke jam 5, tapi keterangannya mubakkiran. Ya, artinya pagi-pagi gitu, ya. Mubakkiran, bercepat-cepat gitu, mubakkiran subuh, ya. Baik. Contohnya al-misal. Jadi jamnya ini nanti kita mau buatkan buatkan kalimat. Contoh kalimatnya, ya, mubakkiran astaikizu mubakkiran, ya, astaikizu mubakkiran. Apa artinya astaikizu? Ya, apa artinya astaikizu? Wake up, ya. Jadi bangun, ya. Jadi astaikizu mubakkiran, saya bangun, ya, pada dalam keadaan pagi, ya. Makanya mubakkiran di sini kalau tidak salah kita sudah pernah bahas. Astaikizu mubakkiran di sini kita mubakkiran di sini kedudukannya kita katakan sebagai hal, ya, sebagai hal di sini. Mubakkiran di sini sebagai hal. Jadi bukan maf'ulun bihi. Meskipun astaikizu di sini adalah fi'il dan fa'il, fi'ilun wa fa'il. Astaikizu di sini fi'ilun wa fa'il, subjek dan predikat. Ya, akan tetapi mubakkiran di sini bukan sebagai maf'ulun bihi. Ya, bukan sebagai maf'ulun bihi, dan dia di sini bukan sebagai zaraf zaman, bukan, tidak juga menerangkan keadaan keadaan waktu. Akan tetapi kondisi yang diterangkan di sini adalah dia hal, ya, keadaannya. Jadi dia astaikizu, ana astaikizu, saya terbangun atau saya bangun mubakkiran, dalam keadaan pagi-pagi, seperti itu, ya. Nah, beda dengan contoh yang lain, misalnya seperti contoh yang ketiga, keempat, dan kelima, ya. As-sa'ata as-sabi'ata, ya. Nah, di sini nanti kedudukannya lain lagi, ya, bukan hal lagi di sini. Akan tetapi di sini astaikizu as-sa'ata as-sabi'ata, kedudukannya di sini ini sebagai zaraf zaman, ya, menerangkan apa? Menerangkan waktu, ya. Jadi seolah-olah di situ kita katakan astaikizu fis sa'ati sabi'ati. Jadi saya bangun pada jam 7, ya. Jadi menunjukkan, menerangkan apa? Keadaan waktu. Maka disebut sebagai zaraf zaman, ya. Nah, makanya kita tidak katakan juga di sini meskipun astaikizu fi'il dan fa'il, subjek dan predikat. As-sa'ata di sini kita tidak katakan maf'ulun bihi, ya. Karena as-sa'ata di sini mengandung keterangan waktu. Jadi seolah-olah di situ, ya, astaikizu fis sa'ati as-sabi'ati.
Ya, jadi bukan maf'ulun bihi, akan tetapi dia di situ apa? Dzaraf zaman. Ya. Baik, kita lihat ya. Astaiqizu mubakkiran, mutaakhiran. Astaiqizu mutaakhiran. Saya bangun dalam keadaan terlambat. Ya. Astaiqizu as-sa'ata sabi'ata. Ya, saya bangun pada jam 7. Ya, astaiqizu as-sa'ata as-sabi'ata. Jadi perhatikan, as-sa'ata di sini bukan maf'ulun bihi, tapi di sini apa? Dzaraf zaman. Jadi menerangkan kondisi keadaan, menerangkan keadaan waktu, ya. Jadi jadi bisa juga kita katakan astaiqizu fis sa'ati sabi'ati. Jadi saya terbangun dalam saya terbangun pada jam 7. Nah, as-sabi'ah di sini sebagai naat dari naat dari man'ut as-sa'ah, ya. Makanya dia mengikuti as-sa'ata as-sabi'ata fi sa'ati as-sabi'ati, ya, seperti itu. Taib, astaiqizu as-sa'ata al-khamisata, ya, astaiqizu as-sa'ata ar-rabi'ata, dan seterusnya, ya. Jadi wajib ya antum hafalkan jam, ya. Jam, misalnya jam 1 as-sa'atu as-sa'atul wahidah, ya. Jam 2 as-sa'atu as-tsaniyatu, ya. Jam 3 as-sa'atu as-tsalitsatu, ya. Kemudian jam 4 as-sa'atu ar-rabi'atu, jam 5 as-sa'atul khamisatu, ya. Jam 6 as-sa'atu as-sadisatu, jam 7 as-sa'atu as-sabi'atu, jam 8 as-sa'atu as-tsaminatu, jam 9 as-sa'atu at-tasi'atu, ya. Kemudian jam 10 as-sa'atu al-ashiratu, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi ini wajib antum hafalkan, ya, seperti itu. Jam wajib antum hafalkan. Adapun nanti jam 1 lewat jam 1 lewat 30 menit insyaallah nanti kita pelajari. Yang penting antum hafalkan dulu yang ini. Adapun nanti jam 1 lewat 30 atau jam 2 kurang 30 itu insyaallah gampang, ya. Yang penting antum hafalkan dulu pokoknya yang ini, ya. Jamnya dulu, satuannya dulu antum hafalkan. Baik, al-an nantakil ila at-tadrib ar-rabi, ya. At-tadrib ar-rabi. Nah, di at-tadrib ar-rabi ini, ya, perintahnya adalah akmilil hiwara. Akmilil hiwara. Apa artinya akmil? Naam, ya, dari kata kerja akmala yukmilu. Akmala artinya telah menyempurnakan, yukmilu sedang menyempurnakan. Ikmal penyempurnaan, akmil sempurnakanlah, ya, atau lengkapilah, ya. Al-hiwara percakapan berikut ini, ya. Baik. Di sini ada jawaban, ya. Astaiqizu indal fajri. Astaiqizu ini jawaban, ya. Astaiqizu indal fajri. Berarti, ya, pertanyaannya di sini apa? Naam, ya, menanyakan waktu. Berarti mata tastaiqizu, ya, mata tastaiqizu, kapan engkau bangun? Maka jawabannya apa? Astaiqizu indal fajri. Saya bangun pada saat, ya, pada saat masuk waktu subuh, ya, seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, kita lihat jawabannya, ya. Usallil fajra fil masjidi, ya. Usallil fajra fil masjidi, ya. Kalau yang pertama tadi menanyakan waktu, berarti yang kedua menanyakan apa? Naam. Yang kedua menanyakan tempat, ya. Usallil fajra fil masjid, saya sholat subuh di masjid, ya. Berarti pertanyaannya apa? Aina tusallil fajra, di mana engkau sholat subuh, ya. Jawabannya usallil fajra fil masjid, ya. Jadi sebenarnya gampang, ya. Dengan mengetahui polanya tersebut, ya, insyaallah dengan gampang kita akan jawab, ya. Baik, sekarang, ya, yang ketiga, ya, la anamu ba'dal fajri, ya. Juga sudah pernah kita pelajari rumusnya, ya, bahwa kalau yang jawabannya, ya, la atau na'am, maka pertanyaannya apa? Hal, ya. Atau kalau pertanyaannya hal, maka jawabannya insyaallah pasti apa? Ya, kalau tidak na'am atau la. Kalau dalam bahasa Inggris yes or no, ya, seperti itu. Nah, gampang kan sebenarnya, ya. Oh, berarti di sini la, dia menyangga, ya. Kemudian setelah dia menyangga, dia terangkan kondisi yang sesungguhnya. La anamu ba'dal fajr. Enggak, ya, enggak kok, saya enggak tidur setelah sholat subuh. Nah, berarti di situ pertanyaannya apa? Pertanyaannya pasti hal, karena jawabannya apa? Jawabannya la, ya. Nah, pertanyaannya apa di situ? Hal tanamu ba'dal fajri, ya.
hal tanamu ba'dal fajri, apakah engkau tidur setelah sholat subuh? Maka jawabannya la. Ya, enggak, ya tidak. La anamu ba'dal fajri, saya tidak tidur setelah sholat subuh. Ya, kemudian dia tegaskan lagi, la, tidak. La anamu ba'dal fajri, saya tidak tidur setelah sholat subuh. Ya. Baik. Kemudian di sini madza. Ya. Madza di sini apa? Ya. Madza di sini apa? Ya. Coba lihat di percakapannya. Kembali ke percakapannya. Ya. Nah, coba lihat. Madza taf'alu fis sabahi. Ya, madza taf'alu fis sabahi. Apa yang engkau kerjakan pada pagi harinya? Maka jawabannya apa? Ya, bisa aqra'ul Qur'ana, ya, membaca Al-Qur'an, atau bisa aknusu al-ghurfata, ya, menyapu gitu kan, atau aghsilul malabisa, ya. Ya, dan seterusnya, atau aqra'u al-kitabah, atau saya membaca kitab, ya. Baik, sekarang yang selanjutnya, wa mata tadhhabu, titik. Ya, di situ apa pertanyaannya? Ya, wa mata tadhhabu. Ya, kapan engkau berangkat? Wa mata tadhhabu. Ya, terserah di situ, wa mata tadhhabu ilal madrasati. Ya, kapan engkau berangkat ke mana? Ke sekolah. Maka jawabannya adhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Saya berangkat pada jam 7. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, jawabannya la adhhabu bis sayyarah. Ya, ada kata la. Berarti pertanyaannya apa? Hal, ya, karena ada kata la, ya. Karena jawabannya tidak, maka pertanyaannya pasti hal, ya. Hal tadhhabu bil hafilati. Hal tadhhabu bil hafilati, apakah engkau hal tadhhabu ilal madrasati bil hafilati, apakah engkau berangkat ke sekolah dengan bus? Ya, maka jawabannya la, tidak. Adhhabu bis sayyarah, saya berangkat ke sekolah dengan apa? Dengan mobil pribadi, ya. Taib, intahaina min at-tadrib ats-tsalits, ya. Al-an nantaqil ila at-tadrib al-khamis, ya. Ini kita selesaikan halaman 99, ya. Insyaallah besok kita akan memasuki halaman 100. Baik, at-tadrib al-khamis, ya. Sekarang kita masuk ke at-tadrib yang kelima. Tabadalis su'al wal jawaba, ya. Saling bergantian bertanya dan menjawab ma'azu malaika, bersama teman-temanmu. Ya, di sini zumalaika. Ya, bukan ma'azamilika, tapi ma'azu malaika. Apa bedanya ma'azamilika dengan ma'azu malaika? Kalau ma'azamilika itu mufrad, tunggal, bersama temanmu. Tapi kalau ma'azu malaika itu jamak, plural, bersama teman-temanmu. Jadi itu perbedaannya. Baik, kita baca contohnya. Usallil jum'ata fil masjidil kabiri. Ya, saya sholat Jumat di masjid agung atau di masjid besar. Aina tusallil jum'ata. Jadi kita terangkan dulu kondisi kita, ya, bahwa saya sholat Jumat di masjid agung. Kemudian kita baru nanya ke teman kita, usallil jum'ata fil masjidil kabiri, aina tusallil jum'ata. Ya, saya sholat Jumat di masjid agung. Di mana engkau sholat Jumat? Jawabannya usallil jum'ata fi masjidi Bilalin. Saya sholat Jumat di masjid Bilal. Aina tusalli anta? Ya, di mana engkau sholat? Ya, maka silakan antum jawab sesuai di mana antum sholat, ya. Jadi misalnya antum sholat di mana, jawab, ya. Antum langsung ucapkan, ya, supaya terbiasa, ya. Misalnya usolli al-jum'ata fi masjidil Ikhlas misalnya, atau di masjid mana saja, silahkan dilanjutkan, ya. Yadhkuru kullu talibin al-masjida alladhi yusalli fihi al-jum'ah. Apa artinya yadhkuru? Yadhkuru menyebutkan, ya. Zakara yadhkuru. Zakara bisa bermakna menyebutkan, zakara bisa bermakna apa? Berzikir. Ya, seperti itu. Jadi di sini maknanya menyebutkan. Yadhkuru kullu talibin, setiap siswa, ya, menyebutkan masjid alladzi yusalli fihi al-jum'ah, yang mana dia salat Jumat di dalamnya.
Ya, jadi itu maknanya. Jadi silahkan antum sebut sendiri di mana antum sholat Jumat. Jadi saya ulangi lagi, yadhkuru kullu talibin. Ya, setiap murid atau setiap siswa menyebutkan al-masjid alladzi yusalli fihi al-jum'ah, yang mana di situ dia sholat Jumat, ya. Baik, ya. Kemudian selanjutnya, ya, astaiqidu as-sa'ata rabi'ata. Perhatikan gambarnya. Itu gambar jam 4. Ya, astaiqidu as-sa'ata rabi'ata. Saya bangun pada jam 4. Ya, saya bangun pada jam 4, ya. Perhatikan ya, itu kalau di Arab itu tidak berlaku seperti kita di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sistemnya 24 jam. Ya. Jam kalau kita bilang jam 5, ya. Jam 5 kalau di bahasa Arab itu kalau jam 5 itu bisa bermakna jam 5 subuh, bisa bermakna jam 5 sore. Berbeda kalau kita di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau jam 5 itu kita katakan jam berapa? Jam berapa kalau jam 5? 13, 14, 15, 16, jam berapa? Jam 17. Ya. Jadi nggak perlu disebutkan jam 17 sore, nggak perlu, ya. Atau jam 5 pagi. Sebenarnya kalau di Indonesia itu seperti itu karena sudah ada keterangannya. Tapi kalau di Arab sana ya kita katakan as-sa'atul khamisatu sabahan atau as-sa'atul khamisatu masaan, ya. As-sa'atul khamisatu sabahan jam 5 pagi, as-sa'atul khamisatu masaan jam 5 sore. Demikian pula dengan di Eropa misalnya, ya. Kalau di Eropa itu juga tidak pakai sistem 24, tapi pakai PM dengan AM gitu kan, seperti itu. Ya, jadi jam 5 AM gitu, itu menunjukkan pagi. Kalau jam 5 PM berarti sore. Ya, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau di Arab tidak berlaku 24 jam gitu, seperti itu. Jadi bukan jam 1 kemudian jam 13, ya, jam 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Ya, akan tetapi kita sebutkan nanti waktunya. Ya, sabahan ke pagi ke atau masaan atau sore, ya. Baik, astaiqidu as-sa'ata ar-rabi'ata, ya. Saya bangun pada jam 4. Mata tastaiqidu anta, kapan, jam berapa engkau bangun? Ya, astaiqidu as-sa'ata al-khamisata. Perhatikan gambarnya, ya. Saya bangun pada jam 5. Astaiqidu as-sa'ata al-khamisata. Mata tastaiqidu anta, kapan engkau bangun? Nah, silahkan antum sebutkan sesuai dengan gambar. Ya, ini ada gambar pertama menunjukkan jam 6. Kemudian gambar kedua menunjukkan, ya, tadullu ala as-sa'ati sabi'ah, menunjukkan jam 7. Kemudian gambar ketiga tadullu ala as-sa'ati ats-tsaminati, menunjukkan pada jam 8. Kemudian as-surah ar-rabi'ah tadullu ala as-sa'ati at-tasi'ah. Ya, gambar yang keempat ini menunjukkan pada jam 9. Kemudian as-surah al-akhirah, gambar yang terakhir tadullu ala as-sa'atil ashirah, menunjukkan pada jam apa? Jam 10. Ya, jadi kita ambil yang pertama. Mata tastaiqidu anta, kapan kau bangun dari tidur? Ya, yang pertama, astaiqidu as-sa'ata as-sadisata. Ya, saya bangun pada jam 6 pagi. Taib, mata tastaiqidu anta, gambar yang kedua. Astaiqidu as-sa'ata as-sabi'ata. Taib, gambar yang ketiga. Mata tastaiqidu anta, kapan kau bangun? Astaiqidu as-sa'ata as-saminata. Ya, taib, gambar yang keempat. Mata tastaiqidu anta, kapan kau bangun? Astaiqidu as-sa'ata at-tasi'ata. Saya bangun pada jam 9. Yang terakhir, mata tastaiqidu anta, kapan kau bangun dari tidur? Astaiqidu as-sa'ata al-ashirata. Saya bangun pada jam 10. Ya. Taib. Al-an nantakil ila at-tadrib as-sadis. Ya. At-tadrib as-sadis ini punya dua, ya, alif dan ba. Ya, di tadrib yang ke-6 ini ada dua, ya. Jadi ada alif, ada ba. Ya, kita ambil yang pertama. Na'khudz al-alif, ya. Ajib anil as'ilatit taliyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Mata tastaiqidu? Taib.
Kapan engkau bangun? Jawabannya, ya terserah, mau astaiqidu kalau mau bangunnya subuh, misalnya astaiqidu as-sa'ata al-khamisata. Ya, mau lebih pagi lagi astaiqidu as-sa'ata ar-rabi'ata, ya. Tapi kalau misalnya bangunnya kesiangan, astaiqidu as-sa'ata as-sabi'ata, ya, dan seterusnya. Mata tastaiqidu, jadi kita ambil jam 5 ya. Astaiqidu as-sa'ata al-khamisata. Ya. Baik. Sekarang yang kedua, aina tusallil fajra? Aina tusallil fajra? Di mana engkau salat subuh? Ya. Jawabannya, usallil fajra fil masjidi. Ya, usallil fajra fil masjidi. Saya salat subuh di masjid. Ya, dalam kondisi kita sekarang ini ya kita sholatnya bukan di masjid, maka kita katakan usallil fajra fil baiti. Ya, jadi bukan di masjid tapi usallil fajra fil baiti. Saya sholat subuh di di rumah, ya. Dan tentu ini kita dalam kondisi ma'dzur ya. Ya, kita insya Allah dalam kondisi ma'dzurin. Ya, kita diberikan uzur untuk sholat di rumah ya, karena adanya penghalang ya, maka kita dibolehkan untuk sholat di rumah. Baik, yang ketiga, hal tanamu ba'da sholati? Ya, hal tanamu ba'da sholati? Apakah engkau tidur setelah sholat? Sholat apa maksudnya di sini? Nah, sholat subuh. Makanya di sini pakai alif dan lam. Ya, jadi enggak disebutkan lagi di sini hal tanamu ba'da sholatil fajri, enggak disebutkan lagi. Ya, jadi caranya adalah karena di atas sudah ada, maka tinggal pakaikan alif lam saja. Ma'rifah, jadikan sebagai isim yang definitif. Tambahkan alif dan lam saja. Jadi hal tanamu ba'da sholat? Apakah engkau tidur setelah sholat? Ya. Jadi walaupun di sini tidak disebutkan sholat subuh, akan tetapi kita sudah tahu bahwa yang dimaksudkan adalah sholat subuh karena adanya alif lam. Hal tanamu ba'da sholati? Apakah engkau tidur setelah sholat tersebut? Ya, maksudnya sholat subuh. Ya. Baik. Ya. Jawabannya apa? Ya, jawabannya sesuai kondisi antum. Ya, kalau misalnya antum tidur setelah sholat subuh, maka antum katakan na'am anamu ba'da sholat. Kalau tidak, maka antum katakan la anamu ba'da sholat. Saya tidak tidur setelah sholat subuh. Baik, ar-rabi'. Madza taf'alu ba'da sholat? Ya, madza taf'alu ba'da sholat? Apa yang Anda lakukan setelah sholat? Jawabannya apa? Aqra'ul Qur'ana. Ya, jadi setelah sholat subuh saya membaca Al-Quran, ya. Taib. Kemudian yang kelima, mata taknusul ghurfata? Mata ini menanyakan apa? Menanyakan waktu, ya. Jadi mata taknusul ghurfata? Kapan Anda menyapu apa? Menyapu ruangan. Maka jawabannya aknusu al-ghurfata fis sabahi. Ya, karena dia menanyakan waktu, ya silahkan dijawab sesuai dengan waktunya. Ya, jadi mata taknusul ghurfata? Kapan engkau menyapu ruangan? Aknusu al-ghurfata fis sabahi. Ya, atau aknusul ghurfata sabahan. Saya menyapu ruangan pada pagi harinya. Baik. As-sadis, ya. Mata tadhhabu ilal madrasati? Mata sama masih menanyakan waktu. Mata tadhhabu ilal madrasati? Kapan engkau berangkat ke sekolah? Jawabannya adhabu ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata. Saya berangkat ke sekolah pada jam 7. Ya. Baik. Al-an as-sabi'. Mata tastaiqidu yaumal utlati? Ya. Mata, kapan tastaiqidu engkau bangun yaumal utlati? Pada hari libur, ya. Ya, al-utlah holiday ya. Atau al-utlah ijazah. Bisa muradifnya sinonimnya adalah ijazah. Ya, mata tastaiqidu yaumal utlati? Kapan engkau bangun pada saat liburan? Ya. Nah, di sini jawabannya ya silahkan jawab sesuai dengan kondisi antum ya. Tapi kita sebagai seorang muslim ya, nggak mungkin lah sengaja kita bangun kesiangan. Ya, mungkin maksudnya di sini setelah sholat subuh, setelah zikir, ya setelah baca Quran, tidur gitu kan. Habis tidur ya baru dia bangun mungkin jam 10 atau jam 11 atau jam 9 dan seterusnya ya. Baik. Kemudian madza taf'alu yaumal utlati? Ya, apa yang engkau kerjakan pada hari libur ya? Apa yang engkau kerjakan pada hari libur? Ya macam-macam ya. Ya silakan antum jawab sendiri. Baik. Aina tusallil jum'ata? Di mana engkau sholat Jumat? Ya, untuk dalam kondisi saat ini ya
kita tidak sholat Jumat, ya, maka kita katakan, ya, kita tidak bilang usallil Jum'ata fil baiti. Ya, kita tidak katakan saya sholat Jumat di rumah gitu. Ya, karena kalau di rumah bukan sholat Jumat namanya, ya, sholat zuhur. Ya. Jadi aina tusallil Jum'ah? Usallil Jum'ah fil masjidil kabiri, atau di masjid mana, ya. Taib. Kemudian mata tusyahidut tilfaz. Mata juga menanyakan apa? Menanyakan waktu. Mata tusyahidut tilfaz. Kapan engkau menonton televisi, ya? Usyahidut tilfaz, ya, mungkin fis sabah, ya, atau sore hari dan seterusnya, ya. Intinya jangan terlalu banyak nonton televisi, ya. Kalau masih harus ada televisi, maka jangan lama-lama nonton televisi. Tapi lebih bagusnya hilangkan televisi dari rumah, ya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke al-qiraah, ya. Kalau yang tadi ini semua yang sudah kita bahas tadi adalah al-kalam, ya. Maka besok insyaallah kita akan lanjutkan ke al-qiraah, bacaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.